Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Patutlah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan kita untuk bisa menghadiri Zoom ini ya Bunda, dalam acara bincang bincang PAUD refleks perkembangan kapan kita harus mulai aware, begitu ya Bunda. Salam serta sholawat senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita suri tauladan sehingga kita dapat berjalan lurus sampai hari ini. Semoga kita tetap terjaga iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bunda-bunda, mari kita buka dengan mengucapkan salam dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bunda Yeti Retno sebagai Ketua Himpaudi Kabupaten Malang. Yang kami hormati Bunda Sadia Mewar SPD MSI. Yang kami hormati seluruh bunda-bunda PAUD, seluruh bunda yang ada yang ikut menghadiri acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah Bunda, marilah kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kami menyerahkan sepenuhnya kepada moderator, apa kita berdoa dulu Bunda, mohon izin. Begitu ya Bunda Ika ya, Bu Ika, kita berdoa dulu Bunda Mewar. Ya, monggo Bun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah Bunda, kita tundukkan sejenak kepala kita, hati kita ya, untuk kita berdoa semoga acara pada pagi hari ini dapat ridho dari Allah dan semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengawali dengan istighfar bersama-sama, sholawat, kemudian kita membaca Al-Fatihah. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara ini, mari kita tundukkan kepala kita, hati kita, jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memohon keridhoannya atas apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk bisa mengikuti bincang-bincang ini pada pagi hari ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas ilmu kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional, secara proporsional, dengan baik dan tekun, sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas ya Allah dan tak terbatas. Oleh karenanya, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara pagi hari ini kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti acara. Bincang-bincang PAUD, refleks perkembangan, kapan kita harus memulai. Ya Allah yang maha pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, luaskan pengetahuan dan segala pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, serta orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkau satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkau yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Bunda, sebelum kami menyerahkan kepada moderator, izinkanlah saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila kami ada kekurangan mulai dari awal tadi sampai terakhir ini ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, waktu dan tempat kami berikan kepada Ibu Ika Novisari untuk memandu sebagai moderator kegiatan pada pagi hari ini, acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di pagi ini kita berkesempatan lagi ketemu kembali di acara Himpaudi TV, program Himpaudi Kabupaten Malang. Dan hari ini ada yang spesial, saya Ika Nova berkesempatan untuk menjadi moderator di hari Sabtu ini tanggal 26 Maret 2022 dengan bincang-bincang PAUD tema Red Flag Perkembangan. Kapan sih kita harus mulai aware? Dan untuk narasumber kita kali ini adalah yang luar biasa, Bunda Sa'diyah Mewar, SPD, MSI. Nah, ya selamat pagi Bunda, semoga selalu sehat. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa beliau ini adalah Kepala PAUD Al-Wonia. Selain itu beliau juga dosen Fakultas Psikologi UMM, Asesor Ban PAUD Jatim, Ketua PKG Lowokwaru, pelatih diklat berjenjang, dan pasti tidak asing sering sekali mengisi menjadi narasumber, salah satunya waktu itu di kecamatan saya, di Kecamatan Jagung. Nah, iya, dan tanpa panjang kali lebar lagi, marilah kita belajar bersama, kita sharing bersama dengan beliau, Bunda Mewar, dalam tema refleks perkembangan. Ya, monggo waktu kami persilahkan kepada Bu Mewar untuk memulai. Kita beri aplaus dulu dong buat Bu Ika. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, saya tadi ketemu wajah Bu Ika itu, saya gini, ini apa adanya Bu Mamdudah ya? Mirip-mirip ya sama Bu Mamdudah. Tapi kok setelah beliaunya bilang pernah ketemu saya di Jabung, oh berarti bukan adanya Bu Mamdudah, karena tempatnya jauh. Ya, tapi belum tentu juga ya, jauh dan dekat itu akan menjadi dekat sekali setelah zaman now. Kita punya Zoom meeting, kita punya aplikasi-aplikasi lain yang memang mendukung kita untuk saling bertemu ya. Dan luar biasa, Bu Yeti, Komandan Himpaudi Kabupaten Malang. Apa kabar Bu Yeti? Alhamdulillah, luar biasa, senang sekali bisa berjumpa kembali tatap muka, biasanya lewat telepon-telepon. Iya, alhamdulillah. Nah, ini sebuah kehormatan juga buat saya dihubungi Bu Mamdudah. Dan sebenarnya saya malu karena sebenarnya ini sudah diminta lama ya. Iya, diminta lama, ayolah Bu Dia. Bukan tidak mau bertemu dengan teman-teman, tapi ini sebenarnya hal yang saya rindukan untuk bertemu dengan teman-teman guru PAUD ya, pendidik PAUD yang ada di Kabupaten Malang. Ya, terima kasih Bu Yeti, Bu Mamdudah dan semua teman-teman memberikan kesempatan pada saya untuk bisa hadir di sini, dan saya suka temanya, saya suka kegiatannya. Bukan webinar, bukan workshop, tapi bincang-bincang. Nah, kenapa saya mau? Karena kata-kata bincang-bincang. Ketika saya melihat bincang-bincang, wah enak nih, saya tidak perlu menyiapkan slideshow gitu ya. Kita bincang-bincang aja ya. Ayo, tentunya dari kita, semua yang hadir di ruangan ini pastinya punya pengalaman mendidik, punya pengalaman dalam pengasuhan, dan pengalaman dalam melakukan perencanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Begitukah Bapak, Ibu-ibu semuanya? Bu Dia. Oke, ini sudah ya, alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Baik, yang saya hormati Ibu Ketua Himpaudi Kabupaten Malang, Ibu Yeti Retno. Yang saya hormati teman-teman pengurus Himpaudi Kabupaten Malang, beserta anggota Himpaudi yang mungkin hari ini ada di Zoom meeting ataupun masih menyaksikan di TV channel Himpaudi dan di YouTube mungkin ya. Alhamdulillah ini luar biasa. Saya sangat terkesan dengan program-program Himpaudi Kabupaten Malang yang selalu punya kreativitas dalam berkegiatan, seperti punya TV channel ini yang saya kira kok beberapa bulan ini agak belum siar lagi, dan ternyata hari ini sudah siar kembali, dan rezeki saya bisa ada bersama Bapak dan Ibu-ibu pendidik PAUD hebat di Kabupaten Malang. Kemudian saya mengikuti doa tadi, ada dua kata di doa tersebut yang menggelitik saya. Ini yang perlu juga diperbincangkan. Proporsional dan profesional. Tadi ada dua kata. Proporsional, kita mendidik secara proporsional, dan kita mendidik secara profesional. Nah, apakah kita sudah menjadi pendidik yang proporsional? Apakah kita sudah menjadi pendidik yang profesional? Itu beda-beda tipis ya. Ketika kita berbicara terkait dengan proporsi, apakah kita mendidik itu sudah sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi tugas kita? Karena kita tidak akan bisa menjadi seorang guru PAUD yang profesional, profesional, ketika kita tidak bisa memberikan yang sesuai dengan proporsinya. Gitu kan? Iya. Kalau porsinya tidak pas, ketika kita makan, Bu Ika nih, moderator saya tanya nih, Bu Ika, makan yang paling enak itu saat apa? Saat lapar. Saat lapar. Kenapa ketika Bu Ika lapar itu makan menjadi nikmat sekali? Karena perut butuh asupan makanan. Karena sesuai dengan kebutuhan. Iya, sesuai kebutuhan. Bu Yeti, ketika Bu Yeti sakit, naudzubillah min dzalik, tapi kita selalu diberi nikmat sakit oleh Allah ya, untuk mengetahui bahwa kita juga ternyata
bersyukur ketika diberi sehat. Bu Yeti ketika qadarullah diberi ujian atau nikmat sakit sama Allah, banyak kan yang kamu mau apa, mau makan apa, diberikan menu. Apakah saat itu Bu Yeti menikmati semua menu yang diberikan oleh orang-orang? Tidak enak. Nah, Tidak. wow. Apa yang Bu Yeti butuhkan saat itu adalah obat, adalah semangat, adalah pelukan, adalah perhatian. Itu yang kita butuhkan, sehingga proporsional yang dikatakan itu, kita mendidik menjadi pendidik PAUD yang proporsional, berarti harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Kalau kita belum bisa menjadi pendidik yang proporsional, jangan minta kita ini loh, saya ini kan guru yang profesional. Oh no. Ya, dan terima kasih yang membawakan doa tadi, sudah meminta, ya Allah jadikan kami guru yang bisa mengajar dengan proporsional, yang bisa profesional. Itu kan doa yang luar biasa. Dan semoga hari ini Allah ijabah doa kita, karena semuanya benar-benar khusyuk dalam doanya. Amin. Nah, itu ya. Jadi ketika kita ingin menjadi guru yang proporsional, yang sesuai, berarti kita akan memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan anak. Bagaimana? Nah, ini bincang-bincang ya. Saya coba nih, mau teman-teman berbagi pengalaman, boleh di chat room atau boleh langsung raise hand dan menyampaikan pendapatnya atau pengalamannya. Bagaimana teman-teman mengetahui bahwa apa yang kita berikan pada anak-anak itu sudah sesuai dengan porsinya atau sudah proporsional, seperti itu. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa yang kita stimulasi atau kegiatan-kegiatan yang kita stimulasi sudah sesuai dengan sudah proporsional, seperti itu. Monggo teman-teman, ayo kita sharing di sini nih, bincang-bincang santai. Iya. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pendapatnya seperti itu. Pengalaman ya. Pengalaman selama mendidik anak-anak di lembaganya masing-masing. Silahkan, silahkan. Mungkin saya awalin Bu Dia. Oke, silahkan. Monggo, Bunda. Dan boleh ditulis di chat room ya. Saya merasa kadang-kadang memang guru itu selalu menginginkan, mungkin selama ini mindset kami, guru-guru kami itu merasa bahwa anak-anak seolah-olah itu harus mengikuti apa yang diinginkan oleh gurunya. Akan tetapi ketika proses pembelajaran yang sedang terjadi, ada anak-anak itu yang merasa, aku nggak butuh itu Bunda, aku nggak mau main itu Bunda, aku mau ini. Tapi sang guru mengatakan, belum nak, belum ada, kamu kok senangnya main saja. Ini loh Bunda sedang menyiapkan agar kamu menjadi anak yang begini-begini, agar kamu menjadi bisa membaca, menulis dan sebagainya. Itu kan harapan dari seorang guru. Kemudian tapi si anak ini tidak ada wajah keceriaan, kebahagiaan. Kemudian dia merasa ya kosong, pemikirannya kosong. Jadi apa yang didapatkan anak itu nggak dapat seperti itu. Mungkin seperti itu Bu ya. Iya. Ya, jadi ya kadang kita tahu bahwa kita sebenarnya belum proporsional ya. Kadang kita tahu. Tapi kenapa kita masih tetap melakukan hal tersebut? Dengan alasan klise, ya guru juga manusia, ya. Kemudian, ya kita pas capek, baru kali ini kok, kan gitu ya. Nggak selalu begini kok, ya ketepaan aja di delok wong, kan gitu ya. Nah, itu mungkin, ini saya baca di chat room juga ada pendapat dari Bu Mamdu, ke KB Matahari Kepanjen. Ketika anak melaksanakan dengan senang hati dan senyuman dan memberikan insenyuman. Nah, kemudian dari Bu Mamduda, anak tertarik, merasa senang dan menyukai apa yang kita berikan. Berarti itu sudah sesuai porsinya gitu ya. Nah,
Baik, terima kasih Bu Yeti dari KB Matahari, kemudian Bu Mamduda. Jadi sebenarnya ketika kita sudah memberikan menu yang sesuai porsi atau proporsional itu, berarti kita kembali lagi ke apa? Fase tahapan perkembangan anak. Kita tidak bisa alat ukur bahwa kita itu sudah memberikan sesuai proporsinya mereka, kembali lagi ke fase tahapan atau tahapan perkembangan atau yang namanya CP, ya, capaian perkembangan. Sekarang ya kurikulum merdeka kan CP tuh ya. Nah, itu yang proporsional sebagai bahan minimalis. Ketika anak-anak tertarik, anak senang, anak menyukai, ya itu juga sebagai salah satu indikator bahwa anak bermain. Ketika anak senang, anak tertarik, berarti itu mereka indikasi bermain. Tapi kalau sudah sesuai dengan proporsional, kita kembali ke alat ukur, assessment-nya. Ya, kalau antusias, tertarik, berarti kita menciptakan bermain. Karena bermain itu, teman-teman, ciri-ciri bermain ya. Ini, ciri-ciri bermain itu yang pertama motivasi internal. Dorongan dari dalam diri. Bermain itu tidak pernah dipaksa loh. Tapi belajar itu dipaksa. Ya, teman-teman yang lagi kuliah nih, kalau dari kasih tugas sama dosennya, tidak akan buka buku. Bukanya dapur. Ya, masak gitu. Tapi kalau tidak dikasih tugas sama dosen, itu tidak belajar. Mungkin di antara teman-teman yang hadir di sini, kalau anak-anak juga belum bisa menulis dan lain-lain, itu kasih PR ke rumah. Tujuannya bagus sebenarnya. Biar dilatih orang tuanya, biar orang tuanya membantu kami di sekolah. Tapi tidak melatih guru orang tuanya bagaimana cara mendampingi anak menulis. Sehingga orang tua salah kaprah ketika mendampingi anak-anaknya untuk belajar berlatih menggunakan motorik halus. Nah, apakah kita sudah proporsional di situ? Kembali, alat ukurnya adalah capaian perkembangan, tugas-tugas perkembangan, dan indikator-indikator perkembangan yang ada pada kurikulum 137 dan kurikulum 146. Kita tidak boleh buang itu juga loh. Walaupun sekarang ada kurikulum merdeka, ya kita kan selalu mengacu juga pada apa yang sudah kita dapatkan dan susah kok kita lepas dari mindset kita. Untuk lepas dari mindset sebelumnya, iya benar Bu, STPPA. Ya, jadi ketika kita sudah punya sebuah mindset itu untuk lepas dari mindset itu tidak semudah kita melepaskan hutang. Enggak. Lepas utang, sebentar. Lunasin utang itu langsung lego, langsung tidak ingat sama sekali. Tapi ketika kita sudah punya pengalaman kurikulum 2013, kita mau ke kurikulum merdeka, seiling-iling kurikulum 13, Bu. Tidak mungkin kita langsung lepas, ya. Jadi semua butuh proses, gitu. Nah, kembali muaranya. Standar tingkat pencapaian perkembangan namanya di kurikulum 146, tapi ketika di psikologi namanya tugas-tugas perkembangan, di kurikulum merdeka namanya fase perkembangan. Ini kita singgung-singgung dikit ya, fase-fase singgung-singgung sedikit nih terkait dengan kurikulum merdeka ya. Nah, di kurikulum merdeka sendiri itu sekarang kita harus mengenal CP. Nah, inilah sebagai role-nya kita untuk memberikan sebuah proporsional dalam pembelajaran untuk menjadi pendidik yang profesional. Demikian. Ini pengantar terkait dengan tema kita hari ini. Refleks perkembangan. Nah, kalau saya nih teman-teman ya, silakan teman-teman lain juga boleh berpendapat. Kita bincang-bincang santai ya Bu Ika ya. Apakah kita memang dibutuhkan sebuah keterampilan khusus oleh guru PAUD ya,
khususnya guru PAUD. Kenapa guru PAUD harus persyaratan pertama menjadi guru PAUD? Memahami tentang perkembangan anak. Gitu ya. Silahkan ada yang mau bincang-bincang dengan saya. Oke, Bu, saya mau cari nih yang raise hand atau saya minta ya. Ada peserta yang mau saya ajak ngobrol, izin ya Bu Ika. Ya, silahkan Bu. Mungkin Bunda Hindun saya boleh ajak-ajak ngobrol, Bunda. Oke. Dan untuk teman-teman semua, boleh kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan di STBP, di chat room, diisi saja. Karena kita bincang-bincang ya, jadi mungkin akan lebih bagus ketika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tumbuh kembang, nanti kita membahasnya gitu ya. Silakan, pertanyaan bisa ditulis di room chat untuk kita berkomunikasi. Saya tanya Bunda Hindun dulu nih, boleh Bunda Hindun izin? Silakan, mungkin bisa dibuka dulu speakernya, Bunda Hindun. Nah, pinter Bunda Hindun. Maskernya, ya, Masker oke. sama mikrofon dibuka, luar biasa. Cantiknya kelihatan Bunda kalau Iya, kalau tadi tetap cantik, cuman tidak sempurna kelihatannya ya. Insya Allah. Masya Allah. Bunda Hindun, boleh saya bertanya, bisa ngobrol sebentar dengan Bunda Hindun? Ya. Ya, Bunda Hindun di kelas playgroup atau TK ya? Playgroup? Playgroup. Di mana tugasnya Bunda? Di PAUD Al-Ilyas, Gondang Legi. Oh, Gondang Legi, tetangga Bu Mamduda ya? Ya. Ya. Nah, untuk Bunda Hindun sendiri, seberapa penting sih untuk mengetahui perkembangan siswa-siswanya Bunda Hindun, dan bagaimana apa yang Bunda Hindun biasa lakukan untuk lebih memahami tentang perkembangan peserta didiknya? Baik, menurut saya amat sangat penting sekali kita memahami perkembangan anak sesuai usia. Dan cara mengetahui perkembangan anak didik kita adalah dilihat dari pencapaian-pencapaian dalam setiap harinya. Bagaimana cara kita mengetahui mereka sebenarnya ingin apa, mereka ingin belajar apa. Mereka itu pengennya selalu dikabulkan. Mereka ingin minta apa kan selalu ingin dikabulkan sama gurunya. Nah, saya sebagai pendamping mereka belajar di PAUD Al-Ilyas, saya selalu berupaya dan berusaha untuk memenuhi keinginan mereka dalam bermain. Jadi mereka, saya tanya mau main apa gitu. Ya walaupun hanya sebentar, tapi tetap kita berupaya untuk memenuhi keinginan mereka. Mungkin di jam-jam sebelum pulang, gitu Bunda. Baik, terima kasih. Tidak akan saya koreksi, Bunda kan lagi berbagi. Ya tepuk tangan dong buat Bunda Hindun. Iya. Kalau koreksi nanti namanya ujian, Bunda. Ujian ya Bu. Iya. Nah, biarkan kita dengan ujian hidup, karena sekarang kita lagi banyak ujian hidup di rumah. Iya betul. Kita masing-masing. Baik, Umi Layina. Ya Bu Umi Layina. Ada yang raise hand, silahkan Bunda mau bertanya. Silakan Bunda langsung bisa di unmute. Atau kepencet ya? Bisa jadi Bu. Ya, tapi Ya, biasanya Bu Umi ini aktif juga kok Bu. Oh, Masya Allah. Silakan Bunda Umi. Dan saya percaya ya teman-teman Himpaudi, anggota Himpaudi di Kabupaten Malang itu mah selalu tidak pernah diem ya. Artinya selalu aktif ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini, sama dengan pengurus Himpaudinya. Ya, silakan selalu semangatnya. Monggo Bu Umi Layina. Terima kasih Bu. Mohon maaf karena tadi terjeda wifi-nya hilang. Yang mau saya, selamat pagi Bunda Mewar. Pagi. Bun dari Kalipari, mau menanyakan Bun, sehubungan dengan pemahaman kepada orang tua untuk pendampingan anak di rumah, seberapa penting kita memberikan CP itu kepada orang tua, agar orang tua juga mengetahui ketika kita sudah mensosialisasikan, dan saya pun sudah mensosialisasikan, tapi beliaunya masih tetap ngotot.
dan nggak terima. Kalau nggak bisa baca, tulis, dan sebagainya harus menurut orang tua. Itu seperti apa yang lebih baik kita tekankan kepada orang tua agar kita sinkron antara sekolahan dengan orang tua. Terima kasih Bunda Mewar. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, masalah orang tua itu masalah dunia persilatan PAUD ya. Iya. Jadi di mana-mana orang tua siswa masing-masing lembaga itu kan heterogen ya. Jangan kata orang tua di desa ya, di kota itu lebih aneh loh Bu. Ibu bunda-bunda tuh bersyukur masih ada di desa. Kalau di desa itu artinya anak itu masih diberi kesempatan main yang lepas, merdeka bermain itu masih dapat. Minimal di lingkungan keluarga, lingkungan rumah itu masih ada lahan untuk mereka bermain, sensori motornya masih terstimulasi dengan baik. Kalau di kota, nah sekarang apa yang bisa kita lakukan? Ya, ini saya sharing juga sesuai dengan pengalaman saya ya, Bunda Umi ya. Jadi kalau ada pendapat lain mungkin selain saya dan itu dijadikan bisa di-sharingkan, monggo, karena ini acara kita bincang-bincang ya. Nah, sebenarnya orang tua tidak perlu mengetahui CP. Ketika orang tua kita beritahu CP, mereka akan bertanya kepada kita. Ketika kita tidak menguasai CP itu maksudnya apa dan bagaimana menurunkan CP-CP itu karena kita mendapat warisan dari orang lain untuk CP, akhirnya kita sendiri yang kelabakan. Itu kalau saya. Tapi yang saya sampaikan kepada orang tua di awal tahun ajaran adalah target keluar anak-anak dari Algonia itu apa? Targetnya itu ketika TK. Nah, saya baru kepikiran. Alhamdulillah berarti saya itu sebenarnya dari dulu sudah menerapkan kurikulum merdeka. Iya kan? Target apa yang kita punya? Cuma namanya bukan target kan? Kalau sekarang namanya bahasa kerennya, bahasa ilmiahnya capaian perkembangan. Sementara target kita ya sesuai dengan tahap-tahap perkembangan. Di Algonia saya menyampaikan di awal tahun aja sebelum sekolah ada yang namanya sekolah orang tua dulu. 2 hari orang tua, tapi bukan 2 hari berturut-turut ya. 2 pekan setiap hari Sabtu orang tua itu masuk sekolah. Ada narasumber dari luar Bunda, karena belum tentu, maaf nih, kalaupun saya bisa menyampaikan di sini, tapi wali murid saya itu juga perlu orang luar dong, ya, untuk memberikan penguat. Saya harus didampingi narasumber luar yang memang punya kapabilitas yang lebih bagus dari saya. Sehingga apa? Orang tua pun makin percaya dengan apa yang kita lakukan, itu dasarnya adalah ilmiah, bukan ecek-ecek. Kita punya dasar. Jadi sampaikan target kita ini dasarnya apa? Permendikbud 146, buku referensinya apa? Psikologi perkembangan anak, psikologi pendidikan, human development. Nah, maka itu yang perlu kita sampaikan di sekolah orang tua. Lakukan program sekolah orang tua sebelum anak-anak sekolah. Karena Bu Unda Umi tadi mau bersinergi, pengasuhan di sekolah, pengasuhan di rumah, dan pendidikan di sekolah kan? Satukan frekuensi dulu. Kalau kita tidak bisa menyatukan frekuensi, ajak narasumber dari luar untuk membantu ibu meyakinkan orang tua siswa terkait dengan program apa yang ibu kembangkan di sekolah, targetnya apa. Ternyata, nah ini juga ini harus kita sikapi hati-hati ya. Ternyata target orang tua itu aneh-aneh gitu loh. Terlalu berlebihan. Apakah terus kita bilang, Bu, keinginan yang jenengan berlebihan, itu bukan anak TK gini. Nggak usah ngeyel sama orang tua. Jangan ngeyel, biarkan yang menjelaskan adalah narasumber. Titip pesan ke narasumbernya, masalah di orang tua saya ini A, B, C, D, tolong diulas ketika jenengan memberikan penguatan. Kalau narasumbernya apalagi memang bidangnya di situ, insya Allah mereka akan yakin dengan program ibu dan target ibu.
Mereka ngeyel lagi, Bu, tapi anakku gini-gini. Siap, Ibu. Nanti kan ada laporan asesmennya anak-anak. Nanti kita akan memantau setiap 3 bulan apakah perkembangannya anak-anak bagaimana, apakah sesuai dengan harapan Ibu. Kalau tidak sesuai, belum sesuai, apa yang harus kita lakukan, nanti kita diskusikan di kemudian hari. Memang kita harus cooling down ketika menghadapi orang tua begitu. Boleh mangkel, nanti beliau pulang, aduh aneh-aneh ini, keinginannya gini. Nah, manusiawi lah kita mangkel itu. Tapi jangan di depannya. Tapi Ibu, kita butuh orang tua seperti itu untuk apa? Untuk kita belajar, Bu. Kita kalau tidak punya orang tua model begitu, maka kita selalu berada di zona nyaman. Zona nyaman. Gitu. Tapi kita akan sukses ketika kita akan keluar dari zona nyaman kita dan kembali masuk ke zona nyaman itu sendiri, karena usaha kita, ikhtiar kita untuk bisa menyelesaikan konflik itu. Dan itu bahagia banget. Jangankan Bu Umi, saya setiap tahun walaupun sudah ada sekolah orang tua, pancet ae Bu, ada saja. Apalagi playgroup, masuk playgroup, ingat, coba Ibu lihat CP-nya, kelompok bermain itu apa, Bu? STPPA-nya kelompok bermain itu apa? Tapi itu perlu disosialisasikan ke orang tua. Target utamanya adalah sosialisasi, kompetensi sosialnya yang harus dikembangkan, pengembangan bahasanya, komunikasinya itu dulu kalau playgroup. Ya, yang lain-lainnya berkembang dengan pesat kalau itu sudah berkembang. Nah, karena bermainnya kelompok bermain, maaf teman-teman juga harus perlu memperhatikan ini nih. Bermainnya kelompok bermain itu masih bermain isolatir, masih bermain sendiri. Kalau teman-teman memaksakan mereka bermain kelompok, itulah kembali. Maka ibu akan menjadi guru yang tidak proporsional. Ya, gitu ya Bunda Umi ya. Bunda, terima kasih. Sama-sama. Karena hidupnya itu di kampung dan anak-anak biasa setiap hari bermain bersama teman. Kalau pulang sekolah ikut ke sawah dan sebagainya. Alhamdulillah. Membuat akad kerjasama sama warga dari setempat itu kan sebelahnya itu sawah, Bun. Saya minta izin untuk 1 minggu sekali itu awalnya diperbolehkan kita untuk terjun langsung ke sawah. Tapi waktu sudah menjelang panen, beliaunya gini, maaf ya Bun, kalau tiap hari anak-anak kunjung ke sini takutnya merusak tanaman. Betul. Kan kalau di waktu padi-padi itu masih kecil dan sebagainya. Karena sekolahan saya itu bersampingan dengan sawah, Bu. Oh, Masya Allah. Yaitu yang utamanya peternak telur, ayam petelur itu juga kandang sapi dan sawah. Wah, mau Ibu ini kalau diakreditasi nilainya bagus karena memanfaatkan lingkungan sekitar untuk pembelajaran. Nah, Ibu sudah diakreditasi. Tetapi juga banyak yang menolak dari pihak wali murid begini, Bun. Bun, kalau tiap hari ke sawah seperti itu saja sudah terbiasa anak-anak. Kalau sekolah itu ya nulis dan sebagainya lah. Itulah untuk yang kesulitan. Itu Bu yang perlu disampaikan. Tadi saya bilang kalau sekolah orang tua, ya memang benar sih Bu. Jadi ke sawah itu kan bukan juga aktivitas setiap hari ya. Iya. Bukan setiap hari, ada sesuai dengan konsep atau topik yang akan dibahas, kita ke sana. Ya, kalau konsepnya bukan tentang sawah, tentang padi, ya jangan ke situ ya. Anak-anak memang dibiasakan, dikenalkan justru. Nah, kalau kita ke sawah saat seperti ini bagus karena kita membantu menggemburkan tanah. Ya kan? Iya. Tapi ketika sudah mau panen, tanaman padi itu harus dijaga, kan gitu ya Bun? Iya. Agar hasil panennya bagus. Hanya berkunjung dan melihat boleh, tapi juga tidak setiap hari lah Bunda ya. Makanya program-program kegiatan di luar kelas itu harus bukan juga kalau Ibu lebih banyak dari kegiatan dalam kelas, ya mungkin wali murid akan protes ya Bu ya. Sehingga Bunda Umi bisa merefleksikannya ke dalam program-program indoor dan outdoor. Indoornya seperti apa, outdoornya seperti apa,
target indoor apa, target outdoor apa. Saya kira perlu dibantu narasumber yang punya kompetensi, kapabilitas ya, yang memang bisa memperkuat program-program Bunda Umi ya. Gitu Bunda Umi. Terima kasih Bunda Mewar atas ilmunya. Sami-sami. Baik. Iya, mungkin ada lagi Bunda yang ingin menyuarakan pendapatnya, pengalamannya, atau ingin bertanya mungkin dengan Iya, boleh. Bunda. Bunda Ika, saya nih diberi waktu sampai jam berapa Bunda? Sesuai jam berapa Bun? 9.30 ya? Kalau 9.30 Jam 10 mungkin. Iya. Iya, soalnya ini bahasanya masih belum hotnya. Nah, pasti teman-teman masih ingin bersama Bunda Mewar. Monggo pun. Silakan. Teman-teman pasti ini bersemangat kok. Iya. Baik. Kalau nanti ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat ya teman-teman ya. Nah, tadi saya kembali ke Bunda Hindun tadi ya. Bunda Hindun sudah menyampaikan seberapa penting kita mengenal, memahami perkembangan. Ya, kalau hanya mengenal berarti kita tidak akan paham. Ya, kita tidak akan paham. Jadi perlu banget, sangat penting dan syarat menjadi guru PAUD adalah mengetahui tentang perkembangan anak. Maka di materi Diksar yang pertama itu setelah mengetahui konsep dasar adalah perkembangan anak ya. Jadi kita harus mengetahui perkembangan anaknya seperti apa dan ayo kita tunjukkan kepada orang tua siswa kita bahwa kita sudah benar-benar siap mendidik anak-anak mereka dengan keilmuan kita. Menjadi seorang pendidik PAUD itu tidak hanya niat, ya. Seperti salat kita berniat dulu menjadi wajib, bukan. Kalau menjadi pendidik PAUD, niat itu bukan menjadi sebuah kewajiban, ya. Niat itu adalah keharusan yang harus diimbangi dengan ilmu pengetahuan terkait dengan apa yang hendak kita lakukan pada anak-anak kita. Kita ingin menyusun rencana pembelajaran. Sumbernya dari mana? STPPA. STPPA itu, apa sih STPPA itu? Standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Dasarnya dari mana standar tingkat pencapaian anak itu? Dasarnya dari psikologi perkembangan anak. Kalau saya tidak salah, nanti bisa kita koreksi kembali. Itu sumbernya adalah dari tugas-tugas perkembangan punyanya Hafidz. Ada di buku psikologi perkembangan anak punyanya Santrok dan ada juga di psikologi perkembangan anak punyanya Papalia. Saya ada buku-bukunya di belakang saya nih. Sumbernya itu standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Apakah hanya dengan membaca kita mengetahui itu? Tidak. Tapi harus kita dalami. Poin ini apa sih maksudnya? Poin ini apa maksudnya? Sehingga yang kita lakukan insya Allah akan bisa terarah dan sesuai porsi masing-masing tahapan perkembangan anak. Nah, maka saya akan bertanya begini kepada Bu Ika ya, Bu Ika nih, biar saya ngobrol dengan Bu Ika lebih banyak nih. Atau ada Bu Sugemi yang sudah off cam juga bisa. Ketika anak-anak ketika kita sedang mendidik anak-anak, dan anak-anak itu kita sudah merencanakan nih dengan indah kegiatan kita. Dan ternyata anak-anak ketika kita mengajak, mereka dalam kondisi tidak tertarik dengan apa yang kita lakukan. Kira-kira apa yang Bu Ika lakukan pada anak-anak ketika mereka tidak tertarik? Iya, yang pasti saya akan melakukan pendekatan biasanya Bunda. Saya lakukan pendekatan, terus juga, oh mungkin kegiatan hari ini kurang menarik, terus saya akan tanya. Saya lihat ternyata anak-anak lebih tertarik mungkin pas waktu itu karena ada kendala, mungkin ada drum band lewat ya, karena di desa saya masih ada kayak gitu. Ya mungkin kita akan ganti topik bahasan yang menyenangkan untuk anak, tapi dengan target CP kayak perkembangan yang sama lah, maksudnya dengan beda kegiatan tapi tujuan perkembangannya tetap dapat. Mungkin seperti itu sih. Oke. Yang lain ada pengalaman mungkin?
Oke, baik. Sambil jalan, kalau ada pertanyaan masih tetap ya boleh ditulis di kolom chat. Nah, teman-teman semuanya, STPPA sebagai standar tingkat pencapaian perkembangan anak itu nanti akan dilakukan di dalam perencanaan kita masukkan. Kalau di kurikulum 13, kurikulum Merdeka Belajar ini, kurikulum Merdeka itu CP. Dan CP atau capaian perkembangan anak itu sesuai dengan fase tahapan perkembangan. Kembali lagi kepada tugas-tugas perkembangan anak. Yang dikemas dalam kegiatan pembelajaran yang begitu merdeka memberikan anak kesempatan untuk memilih kegiatan tanpa mengintervensi anak-anak dengan keinginan-keinginan guru. Kayak tadi, anak-anak disuruh milih kegiatan. Ini ada kegiatan, silahkan kamu memilih mana yang mau kamu kerjakan. Ternyata ketika kita suruh milih, nggak ada di antara kegiatan yang kita siapkan. Aku nggak mau ini loh. Terus kamu maunya apa? Ini loh Bu Guru sudah menyiapkan. Kamu kok nggak mau main yang ini? Ya sudah wes sak karepmu, gitu kan? Nah, ternyata ketika anak sedang tidak mau bermain tentang itu, disitulah kesempatan kita untuk menggali. Kenapa kamu tidak mau bermain itu, Nak? Aku enggak suka, Bu, mainan itu. Kita enggak boleh marah loh, kita bersyukur ada yang tidak suka. Kenapa kamu tidak suka? Bisa disampaikan kepada Bu Guru. Dia akan bercerita, wow, langsung ada penghargaan terhadap dirinya. Membangun harga diri, integritas peserta didik kita bangun. Bukan malah marah sama dia, memberikan kata-kata yang tidak pantas untuk seorang anak kecil dengar. Ya sudah, kalau enggak mau, wes, tak karep kamu mau main apa saja terserah wes. Udah, kita lepas. Akhirnya Bu Guru sakit hati. Guru sakit hati mengangkal. Aduh Bu, anaknya Ibu, kita sudah buat kegiatan, enggak pernah gelem. Ya, akhirnya kita sendiri yang rasa sakit ya ketika anak-anak melakukan hal itu. Nah, ketika dia tidak mau, justru kita harus tanya. Nah, yang sangat berbahaya ketika guru tidak tahu keinginan anak dan sok tahu tentang anak. Kita enggak tahu karena kita tidak tanya kan? Coba ketika teman-teman dengan suaminya marah. Enak enggak dimarahin, didiemin? Mending dimarahin, dicerewetin kan? Jadi tahu apa maunya. Tapi kalau didiemin, serba salah. Samalah demikian perumpamaannya anak-anak kita. Nah, oleh karenanya memang yang wajib dilakukan, dikuasai oleh guru PAUD adalah perkembangan anak. Ya, perkembangan anak. Kalau di psikologi itu teman-teman, perkembangan itu aspeknya tidak sebanyak yang ada di STPPA ataupun di kurikulum 2013 itu yang mengatakan aspek perkembangan itu 6 ya. Aspek kognitif, aspek bahasa, psikomotor, kemudian aspek seni, dan nilai agama dan moral. Nah, kalau di psikologi itu ada bidang 3 pengembangan, jadi kognitif, afeksi, dan psikomotor. Ya, itu tiga di psikologi itu. Tapi di bahasa itu masuk kognitif, teman-teman. Kalau di psikologi, karena tidak mungkin kan terjadi komunikasi tanpa ada proses berpikir. Iya. Ya, nggak mungkin. Ya, nah hanya ketika masuk ke ranah PAUD, maka itu bisa dikembangkan sendiri, secara terpisah. Karena ketika berbahasa pakai teorinya Vygotsky dan kognitif menggunakan teorinya Piaget. Baik, teman-teman, saya coba share screen nih ya. Materi kita hari ini itu saya mengambil tema, udah nampak share screen saya? Masih loading. Oh, sampai. Sudah tampak, Bunda. Warna merah ya? Iya. Oke. Red flag perkembangan. Red itu flag bendera ya. Frisian flag kan, susu bendera ya. Ini bukan iklan susu bendera, mohon maaf yang jualan susu. Kemudian red itu merah, berarti bendera merah. Ya, bukan benang merah, tapi bendera merah. Kita biasanya paling tahu
paling sering mencari kejelekan anak ketimbang kekuatan anak? Iya atau tidak? Enggak ya? Alhamdulillah saya salah berarti. Enggak kok. Ya, enggak kok. Anakku itu yang biasa tak cari kelebihannya. Ya, saya biasanya mencari kelebihan anak-anak, saya tidak mencari aibnya anak. Oke. Nah, sekarang saya tanya lagi nih, yang Bunda Umi kan terbuka terus kameranya. Mohon maaf kalau Bunda Umi terus sama Bunda Hindu nih yang saya tanya. Kita ngobrol-ngobrol, Bunda Umi langsung tutup. Kita ngobrol-ngobrol nih, Bunda Hindun, Bunda Ika. Sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi ketika anak tidak bisa melakukan sebuah aktivitas sesuai harapan kita? Belum waktunya. Belum waktunya. Belum waktunya apa, Bunda? Usianya mungkin belum mampu untuk melakukan aktivitas yang kita berikan. Ya, bisa jadi. Jadi usianya belum sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya, namun kegiatannya sudah kita beri sesuai dengan mau kita, gitu ya? Ya. Kembali lagi, berarti apanya? Proporsional, belum proporsinya kita berikan kepada mereka. Kalau mereka lagi makan, yang di dalam itu belum dikunyah gitu loh. Wes disendoi lagi. Sudah disendoi. Ya, itu kan kasihan ya. Jadi mamanya itu mau menyamakan gitu loh. Mama aja bisa kunyah cepat, kamu kok tidak gitu. Ya, kenapa Bu Ika? Atau kalau kurang stimulus juga bisa jadi Bunda. Gimana? Ketika Kalau anak belum mau, kurang stimulasi, kadang sehingga perkembangannya jadi kurang maksimal. Okay. Nah boleh jadi. Yang lain, yang ketiga, cara menstimulasinya yang kurang tepat. Itu ingat banget itu. Jadi caranya kita itu mau caranya kayak anak SD, mau caranya kayak anak TK. Ini ya sudah sama Bu Guru, kemudian dikasih contoh-contoh ya. Padahal belum tentu anak bisa mencontoh apa yang kita lakukan. Tapi coba disuruh, nah ini barang-barang, ini banyak loh alat-alat yang Bu Guru taruh. Kamu mau buat apa sih terserah kamu, itu kan lain. Nanti dari situ baru kita mengukur, oh yang dia lakukan ini sudah sampai jauh mana ya. Nah caranya dengan apa? Kita mengetahui tahapan-tahapan, mengetahui tugas-tugas perkembangan yang harus dia lakukan. Oke. Bendera merah perkembangan, red flag perkembangan. Kapan sih kita harus memulai? Ya, teman-teman di Kabupaten Malang, apakah apa yang dilakukan ketika anak mulai masuk di sekolah? Kegiatan awal apa yang dilakukan pada siswa? Bu Umi nih, ayo Bunda Umi. Pengenalan lingkungan yang pertama, Bu. Pengenalan lingkungan. Ada yang lain? Silakan di kolom chat. Apa yang kita lakukan ketika anak pertama sekolah? Oke, ternyata Bu Ika di kolom chat, tolong dibantu saya Bu Ika ya, selalu dibantu. Ada loh yang jawab. Kurang tertarik tadi tuh ya, kurang tertarik. Tugas tidak tadi yang tugas tidak proporsional, guru perlu memberikan scaffolding. Dan yang terakhir tadi pengenalan lingkungan. Pengenalan lingkungan. Tadi ya saya sudah sampaikan, jadi yang pertama harus dilakukan memang ya tadi tidak proporsional, tidak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Kemudian cara menstimulasinya itu bagian daripada scaffolding. Ya, bagian daripada scaffolding dan sudah nanti bagian daripada pengenalan lingkungan. Jadi proporsional itu penting. Proporsional itu sudah sangat penting ya. Nah, kita kembali ke pertanyaan saya tadi apa ya? Sampai lupa. Iya, apa yang dilakukan pada saat awal anak masuk? Oke.
Yang ke pertama sekolah. tadi ada jawaban dari Bu Umi, Ya, pengenalan lingkungan. sekolah. Oke, yang lain mungkin silakan. Apa yang teman-teman lakukan saat menerima peserta didik baru? Sebelum anak-anak belajar loh, kan istilahnya bukan anak-anak bermain ya. Saya selalu menggunakan istilah umum, sebelum anak-anak masuk sekolah atau sebelum anak-anak belajar dan bermain di sekolah secara terjadwal, apa yang kita lakukan pada anak-anak kita? Memberikan situasi kenyamanan. Memberikan kenyamanan. Bagaimana caranya Bu Ika memberikan kenyamanan buat mereka? Otomatis nanti ada pengenalan pendidik, gurunya, secara personal juga ke anak-anak, mendekati, tanya jawab. Tapi tanya jawabnya di situ lebih kepada seorang kayak teman kayak gitu. Terus baru nanti lanjut pengenalan sekolah, lingkungan sekitar Baik. sekolah. Jadi sebelum lingkungan orang-orangnya gitu ya. Oke, saya ini lagi saya rubah pertanyaan saya. Apa yang teman-teman lakukan di awal tahun ajaran, di awal menerima siswa untuk mengenal murid-muridnya? Tadi kan mengenalkan lingkungan, mengenalkan gurunya. Apa yang teman-teman lakukan untuk mengenal anak-anak? Melakukan asesmen kepada orang tua, mulai dari pertama kalau saya biasanya melihat di KMS itu Bun, anak itu lahir secara normal atau prematur, itu juga mempengaruhi. Persalinannya itu normal atau sesar, itu juga mempengaruhi perkembangan anak. Kemudian kami menanyakan kebiasaan apa yang dilakukan anak di rumah yang disukai dan tidak disukai. Itu untuk mengetahui luar biasa ke depannya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bunda Umi. Tak salah kalau Bu Ika bilang Bunda Umi ini selalu aktif di setiap kegiatan ya. Ternyata bukan isapan jempol, sepertinya perlu dikasih door prize deh Bu Ika ya. Oke. Ya, jadi ini ada juga karena saya ingin mendalami lagi gitu. Karena alhamdulillah luar biasa ya Bunda Umi ya. Memang belajar itu kita perlu sering lakukan ya. Oke, baik. Ada di chat juga Bunda. Ini ada yang di kolom chat Bunda Rita ini mengidentifikasi latar belakang anak, keluarga dan sebagainya. Nah, ini Bu Keta ini ya data dirinya dipelajari. Betul sekali, betul sekali teman-teman ya. Yang perlu dilakukan apa untuk mengenal anak-anak kita? Yang pertama mungkin tadi Bunda Umi assessment kepada orang tua. Jadi sebenarnya bukan assessment ya istilahnya kalau saya wawancara orang tua terkait dengan data lahir anak, ya, data lahir anak, kemudian data lahir itu kan mulai dari kehamilan ibu itu perlu ditahu ya. Jadi jangan kita mengabaikan proses hamilnya ibu saat mengandung anak itu kita juga perlu tahu. Ada riwayat kesehatan ibu saat kehamilan trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Teman-teman semuanya, ini pengalaman saya ya. Data diri siswa KIA itu ya, kartu kesehatan ibu dan anak itu perlu kita miliki. Minimal bukan kita yang fotokopi, tapi ketika pendaftaran syarat-syaratnya ada itu. Ya, mereka yang fotokopi kita harus arsipkan. Ya, kita harus arsipkan biar kita tahu data diri anak. Nah, ada assessment. Ada assessment terhadap orang tua, bukan assessment istilahnya karena assessment itu kan penilaian. Jadi himpun data dari orang tua dengan wawancara, ya. Itu sebelum anak-anak masuk, kita harus mengetahui anak-anak yang kita akan hadapi ini seperti apa karakteristiknya. Itu sangat penting dan sangat perlu. Kita harus tahu ayahnya siapa, ayahnya di mana, ya. Jangan sampai guru menjadi gibah ketika aku kok tidak pernah lihat orang tuanya, ayahnya ya kemana ya gini-gini ya, jangan. Kita tidak boleh berpikir demikian kepada orang tua siswa kita, karena nanti tidak ada saling koneksi secara psikologis, ya. Nah, kemudian saya tertarik di room chat juga luar biasa.
setelah kita mendapatkan informasi dari orang tua terkait dengan proses kehamilan dan proses kelahiran di anak itu ketika lahir normal dan lahir sesar itu akan beda ya. Itu juga kita perlu tahu ya. Itu juga akan mempengaruhi emosi ya, emosinya anak. Kita perlu tahu karena nanti akan terjadi perbedaan perkembangan fisik motorik anak dengan lahir normal dan anak dengan kelahiran prematur atau sesar. Itu pasti ada perbedaan ya. Dan itu yang kita perlu aware ya. Kapan kita harus lebih aware? Sejak awal menerima peserta didik, kita harus tahu mengantongi datanya. Nun sewu, ketika mau dapat pasangan, kita cari tahu semuanya. Bibit, bebet, bobot. Waduh, digoleki kabeh. Mencari data, cari ke temannya, cari ke orang tuanya, cari ke tetangganya. Anak tidak perlu ditanya ke siapa-siapa, tanyakan ke orang tuanya. Setelah dapat dari orang tua, apakah kita percaya sepenuhnya? Kalau saya gini, saya nanya ke orang tuanya, kebiasaan paling membanggakan dari putranya ibu apa? Karena ada proses wawancara orang tua ya di tempat saya. Dan itu menjadi tugas saya, bukan guru-guru saya. Apa yang menjadi kebanggaan pada misalnya Nanda, Bapak Ibu, hal apa pada diri Nanda yang sangat dibanggakan oleh orang tua dan itu merupakan kelebihan daripada Nanda? Wih, cerita, anak saya bisa baca, anak saya sudah, itu selalu yang saya ingat. Anakku sudah bisa mengenal huruf, Bu, sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, pokoknya sudah bisa ini semua baik-baiknya. Terus saya tanya lagi, hal apa pada diri Nanda yang itu sangat merepotkan ibu dan bapak dan tidak sangat disenangi oleh bapak ibu? Itu Bu, apa ya? Anakku itu apa ya? Oh, itu aja sih Bu. Sepertinya kalau dimain itu enggak mau berhenti gitu. Ternyata bermain berlebihan, menghabiskan waktu itu dianggap sebuah hal yang merepotkan mereka. Jadi mereka sulit menghentikan anaknya yang bermain. Itu ya, berarti kan di sosio-emosional. Nah, maka guru harus tahu aspek-aspek perkembangan itu apa saja. Ketika orang tua ngerasani anaknya, hal tersebut merupakan kelemahan anaknya, kita tahu maksudnya. Oh, alhamdulillah, Bapak Ibu luar biasa karena anaknya sudah diberi kesempatan main. Itu juga melatih sosio-emosionalnya Bapak Ibu. Tidak apa-apa, buat komitmen ketika hendak bermain sampai jam sekian harus merapikan mainan. Itu untuk melatih tanggung jawab, kemandirian, dan sosio-emosional. Kita bangun tuh. Nah, setelah mendapatkan hasil data dari orang tua, yang perlu kita lakukan, yang kedua adalah deteksi dini tumbuh kembang anak Bapak Ibu. Ya, harus ada DDTK. Ini saya janji ya buat teman-teman semuanya. Mungkin ada lain waktu, tapi kami masih penelitian dulu. Setelah kami penelitian, kami akan buat buku deteksi dini tumbuh kembang anak secara psikologis, ya, berdasarkan hasil kajian ilmiah. Jadi kami sudah melakukan penelitian, insya Allah bulan ini, bulan April selesai. Dan aspek kognitif, aspek bahasa, aspek sosio-emosional, fisik motorik, semuanya muncul. Dan itu bisa teman-teman pakai di lembaga masing-masing nanti ya. Wah, ditunggu ya itu. Siap Bu Yati. Dan nanti kami dari Fakultas Psikologi akan mensosialisasikan dulu buat teman-teman. Siap ditunggu Bunda. Ya. Nah, kemudian ketika kita sudah hal yang kedua yang tadi assessment tadi wawancara orang tua kita lakukan ya. Istilahnya untuk mengetahui hal kelebihan dan kekurangan anak, kemudian dari situ informasi itu kita jadikan sebagai data awal untuk memberikan perhatian atau stimulasi pada anak-anak kita. Jangan sampai, dan itu kepala sekolah wajib tahu. Jangan sampai justru kepala sekolah tidak tahu data awal ketika ada terjadi permasalahan perkembangan, bingung sendiri.
ketika ada terjadi hambatan perkembangan, kita kembali ke data awal kita. Jadi, kapan kita harus lebih aware gitu? Sejak awal kita menerima murid, kita sudah harus aware dengan perkembangan-perkembangannya. Ya, kita sudah tahu dia ini. Nah, bukan berarti kita sepenuhnya tidak boleh percaya orang tua, teman-teman ya. Maka kita harus melakukan yang namanya deteksi dini tumbuh kembang anak. Lakukan observasi dulu sebelum dia sekolah untuk kita mengetahui, oh anak ini ada di level apa. Walaupun usianya Ibu Yeti menerima anak usia 4,5 tahun, ya, tetapi setelah diobservasi, ternyata tidak, dia belum bisa melakukan tugas-tugas perkembangan usia 4. Maka Bu Yeti dan kawan-kawan bisa rekomendasikan ke orang tuanya. Maaf Bapak Ibu, ini kami sudah lakukan observasi. Memang Ananda Nanda ini untuk kemampuan kognitifnya sudah bagus. Cuman untuk beberapa aspek perkembangannya, dia masih belum sampai pada anak usia sekian. Nah, tadi kami observasi begini-begini, dia belum bisa. Nah, mohon bantuan di rumah, ini yang perlu kita lakukan perhatian lebih dengan memberikan stimulasi. Itu Bu, jadi semua ada dasarnya. Dan itu pun menjadi data awal guru, oh Ancen kok Nanda ini masih belum bisa ini, belum bisa ini, belum bisa ini. Kita harus laporkan ke orang tua, sehingga mindsetnya orang tua itu loh, anakku wis iso kabeh itu loh. Itu bisa kita patahkan secara ilmiah. Dan mereka akan ikut terlibat dalam pengasuhan kita. Gitu ya, teman-teman semuanya ya. Nah, kalau di STPPA, itu biasa yang sering kita dapatkan adalah indikator-indikator anak bisa A, B, C, D, sampai sekian ya. Nah, tetapi, kalau kita menulis raport nih teman-teman. Raport itu kan ada temuan, iya kan? Pada umumnya apa dulu? Kemudian yang negatifnya apa? Yang belum bisa dicapai itu apa? Dan rekomendasinya apa? Iya apa tidak teman-teman? Iya. Nah, rekomendasinya apa? Kadang kita tidak bisa memberikan rekomendasi. Hanya tahu anak belum bisa melakukan koordinasi menggunting dengan benar gitu ya. Rekomendasinya harus apa? Itu yang kita tidak tahu gitu. Maka kadang orang tua tidak lebih percaya dengan kemampuan gurunya. Karena solusi menemukan masalah tapi tidak bisa menemukan solusi. Ya. Nah, padahal kita bukan pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tanpa solusi. Ya, tapi kita harus menemukan masalah, menyampaikan masalah dan memberikan Dengan solusinya. solusi. Sehingga orang tua, wah gurunya anakku memang benar-benar jos. Gitu ya. Akhirnya murid kita nantilah tunggu dari wali murid ke wali murid, akhirnya murid kita makin berdatangan. Nah, teman-teman, red flag perkembangan ini maksudnya adalah di tugas-tugas perkembangan itu kadang ada hal-hal yang tadi temuan-temuan yang belum tercapai, kemudian kita harus memberikan solusi, ada di red flag perkembangan. Ternyata di setiap aspek perkembangan itu ada hal-hal yang memang sering kita temui dan itu membutuhkan perhatian-perhatian kita. Misal kita di motorik nih, di motorik itu ada dua ya, motorik halus, motorik kasar. Gross motor sama ini soft motor. Di motorik kita harus tahu ketika kita berbicara tentang CP fase perkembangan, oke lah, ini kalau murid kita saya mungkin kalau kita ada daycare kita akan mendapatkan murid yang mulai dari 1 tahun 2 tahun ya. Kita per aspek dulu nih teman-teman. Di aspek perkembangan motorik, kita lihat di 1 tahun. Bila anak tidak bergerak secara mandiri, tidak merangkak, tidak bisa berjalan sambil berpegangan, itu berarti dia ada masalah pada perkembangan motoriknya. Dan kunci dari perkembangan sosio-emosional, kunci dari perkembangan bahasa dan kognitif,
di motorik, teman-teman semua. Kita bisa melakukan aktivitas saja kalau motorik kita main, iya enggak? Kalau kita mau bekerja, kita tidak sehat, apa kita bisa bekerja dengan baik? Gak bisa kan? Ya, Anak-anak mau berangkat sekolah, kalau sakit kan juga lemas di sekolah. Tidak bisa, bukan karena lapar, ya karena memang kondisinya tidak mendukung gitu. Bawa tas aja ini ya nggak kuat, lemes gitu. Nah, ini kita sudah aware. Kalau sudah usia 1 tahun
Iya, sama ada kursi Joshua. Kursi Joshua itu yang gimana, Bu? Ya, Bunda Nurul Syifa, boleh dong diceritain kursi Joshua itu? Iya, Bunda Nurul Syifa mungkin bisa Saya juga baru tahu nih kursi Joshua. sharing ini kursi Joshua, namanya kok unik. Terima kasih atas waktunya. Iya Untuk Bunda, saya tutup dulu. kita mengajak anak-anak untuk kegiatan motorik kasar, di mana pada usia 4 sampai 5 tahun anak-anak itu kita ajak untuk ngoper kursi itu yang semacam kursi kecil tuh Bunda. Kita oper, siapa yang cepat berarti dia yang memang untuk motorik kasarnya memang dia udah apa ya, udah up daripada teman-temannya, seperti itu. Oke. Lukba tidak ada respon, berarti ada yang terjadi dengan emosi anak atau bahkan bisa dengan auditorinya. Mungkin matanya kurang jeli atau telinganya bermasalah karena kok tidak melihat. Atau tadi yang bermain Cilukba kurang ekspresif ya. Kemudian 2 tahun, sosio emosional. Saat bermain cenderung menjatuhkan, melempar, membuang. Tidak menggunakan sesuai fungsinya. 2 tahun itu mainannya harusnya mobil-mobilan dimainkan, di sini itu enggak, dia lempar, hati-hati. Bisa jadi anak kita punya sifat agresif. Ya. Karena banyak melempar dan merusak mainan. Bukan dianggap hal, oh anaknya ini sudah bosan ya. Bukan dia sudah bosan. Bisa jadi ada kecemasan-kecemasan yang dihadapi anak itu yang tidak bisa diungkapkan, maka dilakukan dengan perilaku. Bukan anaknya nakal, kamu nakal, taunya merusak mainan toh. Bukan. Ya, tapi bisa jadi terjadi sebuah kecemasan. Apalagi ya, Ibu pernah mengalami, nanti coba kita lihat sampai dengan usia 5 tahun dulu ya. Nanti kita akan sharing terkait perilaku-perilaku anak saat bermain yang itu sebenarnya akumulasi daripada sosio-emosionalnya anak gitu ya. Oke.
Ini red flag, berbahaya, aware. Kita harus hati-hati terhadap perilaku tersebut. Tere 3 tahun, tidak tertarik bermain pura-pura. Ada anak-anak yang bermain dengan teman-temannya, tapi dia tidak tertarik bermain hal tersebut. Anak di 3 tahun sulit menyadari, memahami perasaan diri sendiri dan orang lain. Orang marah, gurunya sudah bilang, Bu Guru sedih, Bu Guru enggak mau begitu, tetapi dia tidak memberikan respon. Itu kita sudah harus berhati-hati, ya. Kita sudah harus aware. Ini anak saya tidak mengerti emosi. Apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Kemudian di 4 tahun, anak tidak mau bermain dengan teman sebayanya. Anak tidak mau bermain bersama, masih mau tetap main sendiri. Ada apa dengan anak kita? Di 5 tahun, cara bermain berbeda dengan anak-anak yang lain. Berarti sudah terjadi penyimpangan sosio-emosional pada anak kita. Apa yang harus kita lakukan, gitu ya? Apa yang harus kita lakukan ketika anak tidak tertarik bermain pura-pura? Kita memfasilitasi. Coba kita yang mengajak bermain dengan dia. Bukan berarti anak yang tidak mau bermain dengan orang lain, kemudian kita berkata, oh ya memang anaknya egosentris, ya. Bukan, tapi kita harus tahu ketika dia tidak mau bermain dengan temannya, terjadi permasalahan perkembangan sosio-emosional. Ya. Kemudian ketika dengan temannya misalnya, temannya bermain bersama dengan aturan yang sama, dengan pola yang sama, dia sendiri. Ada yang terjadi karena dia menghindar dari orang lain. Itu yang harus diantisipasi, ya. Nah, di perkembangan sosio-emosional apa yang harus kita aware? Teman-teman pernah lihat murid kita, di antara murid-murid kita, ketika sedang bermain, dia datang, kemudian dia mengambil mainan yang dimainkan oleh temannya, dia merebut ataupun dia melempar mainan yang dimainkan oleh teman-temannya. Ada pernah melihat perilaku tersebut? Sering, Bunda. Sering. Terus apa yang Bu Yeti lakukan ketika ada? Mungkin Bu Yeti bisa sharing nih buat teman-teman semuanya yang ada di Zoom meeting ini. Apa yang kita lakukan, Bu Yeti lakukan ketika terjadi seperti itu? Memang ada ketika anak merebut mainan yang seperti itu, kalau ketika saya yang menangani itu langsung, ayo kita main bersama-sama yuk dengan dengan anak tersebut, ayo kita main bersama-sama. Apa yang ingin, mungkin kamu punya aturan tersendiri, misalnya ketika dia ngambil balok atau apa gitu yang sudah dimainkan oleh teman-teman yang bersama-sama, kemudian direbut. Kamu mau bermain apa dengan bahan-bahan ini? Itu teman-temannya juga pingin bareng-bareng loh. Gitu. Mungkin itu yang saya lakukan, Bunda. Ya, ketika ada anak yang berperilaku demikian, jangan kita tanyakan di depan temannya. Ya, kita langsung, oh iya, mau main yang lain. Kenapa, Nak? Coba kita ajak dia, karena kan sudah membangun harga diri ya. Kamu kenapa, Nak? Itu harus ditanya, kamu mau main seperti apa? Ya, memang harus kita sampaikan, kita tanya. Kalau dia ternyata tidak menginginkan itu dan dia marah, mungkin saat itu bisa saja terjadi konflik pada dirinya. Karena hasil sebuah penelitian dikatakan demikian, Bunda. Hasil sebuah riset mengatakan bahwa anak-anak yang cenderung berperilaku agresif, ya, anak-anak yang cenderung berperilaku agresif ketika bermain dengan teman-temannya karena tidak adanya pengakuan diri terhadap dirinya dari lingkungan sekitarnya. Gitu ya. Jadi ketika ada murid kita yang ngamuk, yang ini, terus gurunya bilang begini, kamu kok begitu sih sama teman-temanmu, nanti temanmu enggak suka loh. Astagfirullah. Bu guru juga enggak suka kalau kamu begitu. Ayo kamu mainan di luar saja. Itu tidak menyelesaikan masalah. Nambah masalah. Cara sensasi ya, Bunda ya. Iya. Cara sensasi. Jadi kita terus bilang, kamu ini loh cari perhatian. Bukan dia cari perhatian. Tetapi ada sebuah peristiwa atau ada hal yang ternyata itu tidak sesuai dengan dirinya. Dia ungkapkan dengan perilaku agresif. Harusnya kita bisa merangkulnya, menyelesaikan dan menenangkan dia dulu. Jadi tidak semudah itu kita mengembangkan, karena kita sedang mengembangkan, kita harus aware.
kita tidak langsung menjudge anak ini tidak punya aturan, tidak memahami. Bukan dia tidak pahami, bukan sama sekali. Tapi sedang terjadi bahasa dalam dirinya ya. Sedang terjadi penolakan dalam dirinya dengan suasana yang ada di dalam lingkungan saat itu gitu. Ya, itu juga yang bisa kita lakukan. Ya. Bu Dia mungkin menyambung ini ya, mohon izin. Kadang-kadang anak-anak sekarang ini sudah apa ya, bullying itu kayaknya sudah ada di sekitar kita itu, di anak-anak kita itu. Kadang-kadang satu anak itu berkelompok, mungkin ini bersahabat dengan satu dengan yang lainnya, kemudian mungkin nggak suka dengan yang satu lainnya. Lah ini sudah terjadi loh Bunda. Nah inilah yang tantangan bagi kita seorang guru, ini apa yang harus kita lakukan? Yaitu tadi dengan permainan tadi itu, ketika teman satunya bermain bersama, kemudian lawannya ini, wah ini sebenarnya tak rebut aja dah ini mainan ini, kemudian diambil. Nah ini sudah terjadi loh bullying di sekitar kita lah, di PAUD lah. Gimana caranya kita Bunda? Bullying itu terjadi karena ada pelaku kan? Dan tanpa kita sadari, guru adalah modeling sikap perilaku bullying. Guru adalah modeling. Kenapa saya katakan demikian? Ketika anak-anak melakukan hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita kan juga langsung ngomong di depan anak-anak kita yang lain. Nah, jangan ditiru ya, seperti Noval ya, tidak bagus itu. Itu kan guru membuli sebenarnya. Iya. Hati-hati. Maka kita perlu tahu, itu makanya tadi saya bilang red flag perkembangan, bendera merah perkembangan. Ketika anak tidak mampu melakukan umur 4 tahun kan, dia tidak ingin atau tidak mampu melakukan permainan kooperatif. Main kooperatif itu bermain bersama ya, teman-teman ya. Dia tidak bisa, bukan berarti kita langsung mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai, yang tidak bagus, yang bisa ditiru oleh anak-anak lain gitu ya. Nah, berarti kita membuli anak itu di depan teman-temannya. Itu jadi jangan kita lakukan, tapi ketika itu terjadi, kita langsung bilang, maaf ya Mas Noval, kenapa, maaf Mas Noval, tolong tidak melakukan hal itu. Udah, gitu saja kan, depan teman-temannya. Kemudian baru kita rangkul, sini Mas Noval sama Bu Guru, amankan secepatnya. Amankan secepatnya. Nah, sini Noval main sama Bu Guru aja, sini. Nggak usah langsung ditarik kencang gitu. Ayo kamu di sini saja, nggak usah mainan sama teman-temannya. Apalagi gurunya bilang begini. Nah, anak-anak jangan ada yang main sama Mas Noval ya, soalnya Mas Noval suka mukul-mukul temennya. Nah, astagfirullahaladzim, itu sudah pembulian di situ. Sehingga anak-anak kalau Novalnya agak sedikit berperilaku agresif, maka temannya bilang nggak usah mainan kata Bu Guru loh sama Noval. Nah itu bullying kan? Ya, itu sudah bullying. Yang mencontohi siapa? Ya, Bu Gurunya yang memberikan contoh. Ya, itu. Nah, maka ketika anak tidak bermain kooperatif dengan teman-temannya, itu sudah aware kita. Ada apa dengan anak ini? Bisa jadi dia dijauhi dan dia dibully oleh teman-temannya, atau bisa jadi karena banyak pesan sponsor, atau bisa jadi karena anak itu tidak percaya diri bermain dengan teman-temannya. Ingat teman-teman Bu Guru, para pendidik PAUD, aware dimulai dengan kita. Ketika anak perkembangan sosio-emosionalnya tidak bagus, dia banyak bersikap agresif, berarti banyak kata-kata negatif yang sering kita keluarkan buat dia. Ya, aduh kamu ini bagaimana sih, nggak pintar kalau gitu, kamu loh pintar, ayo, seperti kata-kata negatif. Akhirnya dia tunjukkan ketidaksukaannya dia dengan perilaku agresif. Itu berbahaya teman-teman, karena itu akan terbawa sampai dewasa nanti. Ya, itu yang sangat bahaya. Itu terkait dengan, nah di bahasa ini sudah dibahas teman-teman tadi, fisik motorik, kemudian sosio emosional. Apa yang kita aware? Ketika 1 tahun anak-anak itu tidak mengoceh. Duh, ngoceh apa sih? Loh, itu justru bagus. Itu perkembangan bahasanya sudah mulai. Anak-anak tidak merespon kata-kata yang familiar seperti apa,
sama ibu, dia tidak merespon, berarti ada sesuatu yang perlu segera diperiksakan di dokter tumbuh kembang anak. 2 tahun tidak bisa menggabungkan dua kata. Mama minum gitu misalnya, dia mau minum 2 tahun nih belum bisa ngomong dua kata. Aware, ya, tidak mempelajari kata-kata baru, ya. Ketika kita ini perbendaharaan katanya terbatas gitu loh, hanya itu aja mama papa tok, ya, mimi makan, hanya itu dan tidak bertambah, berarti ada sesuatu. Bisa jadi terjadi sesuatu di pendengaran atau di saraf bicaranya. Itu yang perlu segera dikomunikasikan dengan dokter tumbuh kembang anak. Di 3 tahun, orang terdekat sulit paham dengan apa yang dibicarakan, tidak membuat kalimat sederhana dengan 3 kata. Mama mau minum, itu saja belum bisa. Aware, apakah selama ini mamanya terlalu mengerti maunya anak, sehingga semua dilayani. Nah, bahasa itu juga bisa berkembang dengan orang tua memberikan kesempatan anak untuk mengungkapkan keinginannya. Kalau orang tua semua melayani anak, ya sampai dia ngomong, sampai maaf nih ya, 3 tahun masih pakai pampers, itu berbahaya loh. Karena tidak memberikan kesempatan anak untuk menyampaikan hasratnya. Dorongan seksual itu dimulai dari belajar toilet training, teman-teman. Anak tidak tahu kapan waktunya harus ngomong pipis, pokoknya najis tau hidupnya. Katanya biarkan anak hidup bersih, ya. Tapi ternyata anak dibiarkan hidup dalam kenajisan. Pampers belum tergantung, nggak diganti. Belum basah banget gitu ya. Ya udah, anaknya najis tok wes. Gimana tidak terjadi iritasi dan alat penyakit kelamin banyak muncul akhir-akhir ini ya, karena teknologi. Jadi jangan bangga dong anak-anaknya sampai umur 4 tahun pakai pampers. Duitnya banyak tuh dibuang ya, gitu. Kemudian cara berbicara sulit dipahami oleh orang lain, hati-hati, speech delay. Dan itu sekarang banyak terjadi. Tidak mampu menjawab pertanyaan sederhana. Ini kalau kita lihat berarti ada bahasa ekspresif, ada bahasa reseptif. Di 5 tahun harusnya bahasa reseptifnya udah jos. Tanya jawab, diajak ngomong, dia mampu menjawab segala macam ya. Itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi ketika saat ini orang tua terlalu banyak menyuapi anak sehingga seakan-akan mengetahui apa yang harus dilakukan oleh anak. Yang berikut sudah selesai. Silahkan kalau ada yang ingin di-sharekan, sharing. Kalau ada yang suka membuang itu menggali informasinya seperti apa ya Bu dan stimulasinya bagaimana. Kalau ada yang suka membuang benda, kita lihat dulu dia membuangnya bersama ketika bermain dengan teman-temannya, atau ketika dia sendiri. Atau ketika dia sendiri, dan dia bermain dan membuang, itu kita harus tahu. Kita harus tanya, kenapa dibuang mainannya? Aku tidak suka ini, kenapa kamu tidak suka dengan mainan ini? Itu kan pasti diberi kesempatan untuk melatih bahasanya juga dan mengetahui kecemasan apa yang sedang dia hadapi. Maka ketika ada anak yang suka membuang-buang mainan, itu kita temani dulu dia bermain. Kita observasi juga ya Bunda ya, karena ketika anak-anak itu membuang mainan, melemparkan mainan, berarti ada kecemasan. Ada sesuatu yang terjadi dengan emosinya sehingga dia melempar. Mungkin dia jengkel ya. Ini bahasanya yang banyak Bun, bagus banget, tapi susah dicerna. Sama yang mendengar, apa karena kurang mengunyah, sukanya makan cuma sama kerupuk. Nah, kita lihat, kalau sudah bahasanya kurang bagus, kita lihat dari awal, dari usia 1 tahun. Jadi, teman-teman, ini kita harus tahu usia berapa. Kita melihat riwayatnya, bagaimana, makanya melihat perkembangan seluruh aspek perkembangan anak itu mulai dari 1 tahun dilihat. Oh, motoriknya sudah melewati, bahasanya sudah bisa, kemudian kognitifnya, fisik motoriknya sudah bisa, gitu. Bahasa itu dimulai dari tadi, ketika bayi ngoceh.
anak-anak yang speech delay itu banyak bahasanya ketika 1 tahun tidak diperhatikan ngoceh. Jadi mulai ngoceh itu sebenarnya sudah mulai kita red flag perkembangan. Ketika bayi tidak mengoceh, apa yang terjadi? Segera periksa ke dokter THT. Jangan ke dokter tumbuh kembang anak, ke THT. Dilihat ada masalah enggak di saraf bicaranya. Ya, asesmennya bagaimana hanya dokter yang tahu caranya, bukan psikolog yang tahu, tapi dokter THT yang tahu. Nah, ketika 2 tahun dia tidak bisa mengucapkan 2 kata, ada apa gitu? Apakah terjadi permasalahan pada pendengaran sehingga dia tidak mendengar? Harusnya 2 kata bisa karena setiap hari diajak ngobrol. Atau bisa jadi karena orang tuanya jarang mengajak dia bicara, sehingga tidak ada perbendaharaan kata-kata, gitu kan? Nah, ini bahasanya banyak Bun, tapi bagus banget. Susah dicerna. Apakah karena dia tidak bisa mengunyah? Bisa jadi iya, tapi karena orang tua tidak sabar dalam mendengarkan apa yang disampaikan anak sejak kecil. Kalau tidak jelas, kadang orang tua langsung mentranslate bahasanya, terus bilang, waduh bahasanya bahasa planet, emaknya tok sih ngerti. Ketika tidak jelas orang tuanya, oh mau makan. Enggak, bukan, harusnya begini. Ketika kurang jelas, tolong bicaranya pelan-pelan saja. Mama tidak terlalu dengar kamu ngomong apa. Gitu, kan enggak apa-apa. Pura-pura tuli untuk anak bisa ngomong yang jelas kan. Coba diulang. Enggak usah terburu-buru ya ngomongnya, gitu kan. Enggak usah terburu-buru ya ngomongnya. Dia akan berbicara, nah kalau ngomong pelan, kemudian ketika bahasanya kurang jelas, langsung kita benarkan. Bukan ikut-ikut, pelat. Oh mau susu, ayo coba diulang, mau minum susu. Gitu. Sama mulutnya dibentuk-bentuk memang. Mau makan apa? Makan apa? Kamu kok ngomongnya enggak jelas sih, Mama bingung. Minum nggak? Ngomong sing jelas gitu kan. Nah, akhirnya anaknya usia 4,5 bisa saja terjadi speech delay, Bunda, ya. Speech delay bisa saja terjadi, kemudian coba tanya riwayatnya, apakah sudah masalahnya ini kita harus menggali sejak awal ya, Bunda. Ketika usia 4,5 tahun masih begini, berarti terjadi masalah perkembangan bicaranya. Ini sebenarnya harus ditahu sudah. Ketika 1 tahun bagaimana, jadi deteksi dulu, dilihat riwayatnya, sejak 1 tahun bagaimana kemampuannya, 2 tahun, 3 tahun, sampai dengan 4 tahun ini. Saran saya segera ya, dibawa ke dokter tumbuh kembang anak dan di dokter THT. Bisa jadi apakah ada salah? Dan bisa jadi karena pola asuh, Bunda. Itu tadi contohnya, orang tuanya terlalu cepat mengartikan apa yang dibicarakan oleh anak, sehingga anak tidak diberi tanggung jawab untuk berbicara dengan jelas. Seperti itu ya Bunda. Oke, waktunya sudah selesai dan saya kembalikan kepada moderator ya. Tentunya banyak sebenarnya yang bisa kita bicarakan ya, kita bincang-bincang. Tapi karena memang keterbatasan waktu, sehingga kita harus segera mengakhiri memang di pertemuan hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau masih banyak kurang tentunya, karena kalau masih banyak kurang itu maka masih ada keinginan kita untuk lebih belajar lagi lebih jauh, baik untuk teman-teman ataupun saya sendiri. Saya kembalikan kepada Bu Ika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini? Ya, tepuk tangan dong semuanya untuk Bunda kita, Bunda Mewar. Nah, luar biasa sekali hari ini kita jadi lebih tahu nih ya tentang bagaimana saya sudah dikasih sertifikat. Iya Bunda, ininya nanti menyusul. Mewar, saya juga pernah waktu itu ke lembaganya Bu Mewar juga, dan rasanya kepingin ke sana lagi Bu. Iya. Kuliah ya waktu itu ya. Iya, sama Bunda juga. Anjir. Semoga nanti bisa sama ke sana lagi. Monggo ditunggu ya. Ya baiklah Bapak Ibu sekalian, inilah acara bincang-bincang PAUD kita hari ini bersama Bunda Mewar. Semoga tadi kita sudah dapat banyak ilmu juga. Masih kurang sebetulnya Bunda,
masih kepingin Sangat sharing-sharing senang. lagi nggih, pasti ilmunya Bunda ini sudah luar biasa gitu. Jadi pasti Sama-sama banyak sekali belajar, yang sama-sama. ingin kita sharingkan lagi. Tadi kita juga akhirnya tahu kalau kita itu ternyata modeling yang bahkan tanpa kita sengaja kita sudah mengajarkan anak bullying. Nah, itu kan juga salah satu tambahan ilmu juga bagi kami khususnya saya. Nah, mungkin nanti kita akan bertemu lagi di acara bincang-bincang PAUD selanjutnya, dan dari saya apabila ada kesalahan, kekhilafan, saya minta maaf khususnya kepada Bunda Mewar seperti itu, dan juga bunda-bunda sekalian. Nah, baik, dari saya Ika Nova, saya akhiri, dan Bu Yeti mohon izin, Monggo. mungkin sekalian sama saya informasikan kepada teman-teman semuanya bahwasanya kita akan berjumpa kembali dengan bincang-bincang Himpaudi Kabupaten Malang pada Sabtu depan. Ditunggu kabar baiknya. ada bocoran tema Himpaudi Kabupaten Mam? Insya Allah nanti di selama bulan puasa kita akan menampilkan atau menyajikan sesuatu yang mungkin sangat bermanfaat untuk teman-teman di lembaga masing-masing, Bu Ika. Iya. Seperti tahun lalu kita ada kurma, dan selamat menanti untuk teman-teman semuanya karena Himpaudi hadir untuk kita semua, hadir untuk selalu berbagi bagi kita semuanya. Ngaten. Oke, siap. Oke, mungkin dari Bunda Yati mungkin. Cukup. Terima kasih Bu Dia. Kami atas nama Himpaudi Kabupaten Malang, terima kasih ilmunya yang luar biasa. Sebetulnya inilah ilmu yang kami tunggu-tunggu. Kami selalu menebarkan kepada teman-teman kita selaku guru PAUD itu harus benar-benar paham yang namanya tahapan perkembangan agar kita tidak terjadi kesalahan malpraktek ya dalam dalam menyampaikan kepada anak-anak. Nah, dan tadi Bunda Dia tadi menyampaikan nanti akan ada DDTK lah, ini yang saya tunggu karena kami itu bahkan nyuwun ke dinas kesehatan atau pihak terkait lah yang menangani tentang DDTK, kami belum bisa difasilitasi. Ternyata inilah jawabannya, ternyata Bu Dia Mewan nanti akan memfasilitasi, mungkin akan menjadikan kami, karena guru PAUD itu memang harus paham yang namanya memahami DDTK anak itu ya. Kalau kita memahami DDTK, kemudian anak tidak akan terjadi tidak ada permasalahan ya Bunda ya, seperti itu. Saya tunggu Bunda. Ya. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa lagi di Foto dulu.